Halo, sahabat dedikasi. Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Di sini, kita percaya bahwa dengan pendidikan, kita semua bisa berprestasi. Saya sangat senang bisa berbagi ilmu dan bersama-sama kita akan belajar, bertumbuh, dan tentu saja berprestasi. Yuk, ikuti terus video ini karena kita akan mengeksplorasi topik yang menarik dan penting buat masa depan kalian. Jadi, siap untuk mulai belajar? Halo sahabat dedikasi, kenapa harus e-learning? Pernah nggak terpikirkan gimana cara belajar bisa jadi lebih fleksibel, praktis, tapi tetap efektif? Jawabannya adalah e-learning. Di zaman digital ini, belajar nggak lagi harus selalu di ruang kelas. Kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun, hanya dengan perangkat yang ada di tangan. Penasaran bagaimana e-learning bisa mengubah cara kita belajar? Yuk, simak video ini sampai habis dan temukan berbagai keuntungannya untuk perkembangan kalian. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini yaitu diantaranya teman-teman akan paham tentang definisi e-learning, teman-teman akan tahu komponen dan karakteristik e-learning, dan yang terakhir kesimpulan daripada video pembelajaran kali ini. Sahabat dedikasi, pada kali ini kita akan tahu apa itu e-learning. Menurut Naidu, e-learning adalah penggunaan secara sengaja jaringan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar dan mengajar. Dan ini biasanya dimanfaatkan oleh para tenaga pengajar untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran. Penggunaan e-learning juga digunakan sebagai program pembelajaran, pelatihan, atau pendidikan dengan menggunakan sarana elektronik seperti komputer dan alat elektronik lainnya. Selain definisi tadi, Clark dan Mayer juga mendefinisikan tentang e-learning. Apa itu e-learning? Yaitu sebagai pembelajaran yang disampaikan dengan menggunakan komputer melalui CD-ROM, internet, atau intranet. Dalam istilah lain, e-learning sering diistilahkan dengan kata online learning, atau mungkin virtual learning, atau mungkin distributed learning, dan network atau web-based learning. Banyak istilah yang mengatakan terkait dengan padanan kata daripada learning dari para ahli pendidikan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu karakteristik e-learning. Jadi menurut Mayer ada beberapa karakteristik daripada e-learning itu sendiri. Yang pertama, adanya konten atau materi pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah, materi pembelajaran yang relevan tentunya dilihat lagi. Setiap tujuan pembelajaran memiliki materi atau sifat daripada materi itu sendiri. Sehingga semakin banyak tujuan pembelajaran, maka akan semakin banyak konten-konten materi yang akan diberikan. Konten materi dapat diberikan berupa pembelajaran yang sesuai dengan subjek daripada materi pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, yaitu adanya metode pembelajaran yang sesuai. Jadi, dari dasar karakteristik materi, tujuan pembelajaran, tentunya akan dilihat lagi metode pembelajaran mana yang tepat untuk bisa menyampaikan materi yang diberikan agar mudah dipahami oleh siswa itu sendiri. Yang ketiga, adanya media pembelajaran. Jadi para pengajar bisa memanfaatkan atau mengembangkan media-media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi, sesuai dengan lingkungan belajar, dan sesuai dengan karakteristik daripada peserta belajar itu sendiri. Media pembelajaran dapat berupa format teks atau bisa diartikan dalam bentuk buku digital atau mungkin visualisasi, grafik yang memberikan gambaran yang relevan dengan materi, adanya video pembelajaran
yang bisa dimaksimalkan atau dioptimalkan dengan materi itu sendiri, dan berbagai macam multimedia. Jadi seorang pengajar tentunya harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan mana yang paling cocok, mana yang paling efektif untuk diterapkan dalam konten-konten e-learning. Jadi para pengajar juga bisa memanfaatkan sumber daripada artikel sebagai kasanah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir, teman-teman, di sini yaitu dengan moda yang bisa dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembelajaran e-learning. Apa itu? Yaitu moda sinkronus dan asinkronus. Jadi teman-teman semuanya bisa memanfaatkan pembelajaran dengan moda sinkronus yaitu secara langsung, di mana di situ bertemu dengan para pengajar secara langsung, bisa komunikasi dua arah, maupun pembelajaran asinkronus yang mana di situ siswa belajar secara mandiri untuk bisa mengembangkan informasi pengetahuan dengan membaca berbagai media pembelajaran yang terdapat dalam platform e-learning. Yang sering kita kenal dalam platform e-learning yaitu LMS atau Learning Management System. Baik sahabat dedikasi, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dalam video pembelajaran kali ini yaitu e-learning adalah pemanfaatan berbagai platform teknologi yang digunakan pengajar untuk proses interaksi kepada peserta belajar dengan berbagai konten yang ada di dalamnya. Nah, karakteristik e-learning diantaranya terdapat konten pembelajaran, tersedianya media pembelajaran, penggunaan metode belajar, dan pembelajaran sinkronus serta asinkronus yang digunakan oleh pengajar kepada peserta belajar. Terima kasih sahabat dedikasi sudah mengikuti pembelajaran kita kali ini. Saya harap materi yang kita bahas bisa bermanfaat dan membantu kalian dalam perjalanan belajar. Ingat, dengan dedikasi, kita semua bisa berprestasi. Jangan berhenti belajar, teruslah menggali ilmu dan kembangkan potensi kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya, dan tetap semangat untuk meraih masa depan yang gemilang.